Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ketemu lagi dengan saya Sugani Urdani dalam sesi tanya jawab hipnoterapi kolbu. Baik, sahabat-sahabat, dalam kesempatan ini saya akan bacakan ada beberapa pertanyaan ya. Satu pertanyaan dari Ibu Reva. Pak, ada yang bilang kalau udah kena penyakit psikosomatis dan gangguan kecemasan terima aja deh. Soalnya nggak bakalan sembuh. Terus ada juga yang bilang begini, udah lebih baik bersahabat aja dengan penyakit itu, soalnya susah banget sembuhnya. Oke, baik sahabat-sahabat ya. Kita akan coba bahas pertanyaan Ibu Reva ini. Sahabat-sahabat sekalian, kalau ada yang mengatakan bahwa jika seseorang sudah terkena penyakit psikosomatis, udah terima aja nggak akan bakalan sembuh, saya sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut ya. Kenapa? Karena pertama, landasan kita adalah jelas. Hadis riwayat Muslim tentang obat dan penyakit. Dalam hal ini Rasulullah itu mengatakan begini, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Bila obat sudah sinkron dengan penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Seperti itu ya. Nah, artinya saya tafsirkan hadis tersebut begini deh, biar mudah ya. Saya analogikan bahwa kalau anak kunci sudah ketemu dengan lubang kunci, pintu akan terbuka. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berikhtiar. Nah, sebelum berikhtiar, kita berdoa dulu kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, kemana nih saya harus berobat? Kan seperti itu ya. Jadi saya selalu menekankan kepada sahabat-sahabat semua, berdoa dulu. Bahkan kalau misalkan ada klien yang nge-WA ke saya gitu kan ya, Pak, saya mau berobat ke hipnoterapi kolbu, tapi kemudian hati saya masih ragu. Saya katakan, Ibu, Bapak, istikharah dulu. Karena sangat mungkin penyakit ibu itu belum tentu obatnya itu adalah dengan metode hipnoterapi kolbu. Mungkin obatnya adalah dengan metode yang lain. Mungkin obatnya adalah dengan penanganan medis seperti itu. Nah, yang maha tahu tentang cocok dan tidaknya obat bagi seseorang itu ya hanya Allah, kan gitu ya. Nah, sehingga sebelum berobat kemanapun sahabat-sahabat ingin berikhtiar ya, berdoa dulu, ya Allah, kemana saya harus berikhtiar nih? Nanti Allah akan berikan petunjuk lewat jalan yang tidak selalu harus kita ciptakan gitu kan ya. Tetapi kemudian lewat jalan yang tidak disangka-sangka ya, ada yang mengatakan bahwa coba berobat ke sana, coba berobat ke sana. Tapi kemudian yang ingin saya tekankan adalah pengobatan yang sifatnya rasional ya, yang sifatnya ilmiah, bukan pengobatan yang sifatnya irasional. Bukan pengobatan yang sifatnya mistis-mistisan, itu sama sekali bertentangan dengan akidah kita ya. Seperti itu. Nah, sehingga tadi ya, bahwa hadis tadi dengan jelas mengatakan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, kalau obat sudah sinkron dengan penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Itu yang pertama ya, landasannya jelas seperti itu. Kemudian yang kedua, dari pengalaman empiris, alhamdulillah banyak pasien-pasien saya yang disembuhkan oleh Allah dari penyakit psikosomatis dan gangguan kecemasannya. Seperti itu. Nah, sehingga saya akan tekankan sekali lagi kepada Ibu Reva dan sahabat-sahabat sekalian, ketika menderita penyakit psikosomatis dan gangguan kecemasan, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati ya. Boleh jadi pengobatan yang selama ini dilakukan, ikhtiar yang selama ini dijalani, itu belum klop antara penyakit yang diderita oleh sahabat-sahabat dengan pengobatan yang dijalani. Kemudian, apakah ikhtiar yang kemarin itu sia-sia? Oh tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Semuanya dihargai oleh Allah. Sehingga suatu saat Allah akan memberikan kesembuhan melalui metode yang kemudian metode itu hanya Allah yang tahu. Ini obat untuk penyakit Ibu A ini ada di mana? Dengan metode apa? Untuk Bapak B ini ada di mana? Dengan metode apa?
Nah, seperti itu. Tapi yang terpenting adalah yakini dulu hadis dari Rasulullah tentang obat dan penyakit itu. Sekian dulu jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.